Presiden untuk memastikan apa yang dikatakan oleh Dr. Kunto itu dapat diberikan jawapannya. Betul, terima kasih Haji Nazri. Saya mengikuti perkembangan IKN ini begitu dekat sekali dan saya setuju dengan apa yang Dr. Kunto sebutkan tadi bahawa ini merupakan satu langkah pencitraan lah ya. Saya mengatakannya pencitraan lah ya. Dulu kita hanya melihat pepohonan hijau yang hening. Namun, bayangkan tempat ini berubah menjadi pusat pemerintahan yang modern. Indonesia salah satu negara terbesar di Asia Tenggara. Saat ini sedang menjalani perubahan besar dengan pemindahan ibu kota barunya dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Kota ini dirancang untuk menonjol dengan arsitektur yang mengesankan dan teknologi yang mutakhir. Gedung-gedung pencakar langit dengan desain inovatif, kawasan hijau yang luas, dan sistem transportasi yang efisien. Semuanya dirancang untuk memberikan pengalaman hidup yang nyaman dan berkelas dunia. Menjadi model bagi infrastruktur kota modern. Jalan raya yang mulus, jembatan megah, dan sistem transportasi umum yang terintegrasi. Semua dirancang untuk mengatasi masalah mobilitas dan kemacetan yang sering menjadi masalah di kota-kota besar. Semua ini bertujuan untuk membuat perjalanan sehari-hari menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Agustus hingga September 2024. Saat ini, progres konstruksi proyek di seluruh kawasan ibu kota baru sudah mencapai 50,4%. Terdapat 108 paket terkontrak yang terbagi dalam 3 kelompok paket yang sedang dikerjakan. Progres batch 1 dengan total 40 paket mencapai 91,4%. Lalu, batch 2 sebanyak 31 paket dengan progres mencapai 56,3%. Adapun, batch 3 dengan total 30 paket yang progresnya telah mencapai 14%. Pemerintah juga saat ini sedang mengebut pembangunan Bandara IKN. Rencananya, bandara tersebut akan selesai pada 2 September 2024. Pasalnya, Presiden Jokowi berencana akan pindah ke IKN. Walaupun pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur merupakan salah satu proyek paling ambisius dalam sejarah Indonesia. Namun, pembangunan tersebut adalah sebagai simbol jati diri bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, pemindahan dan pengembangan ibu kota Nusantara telah mempertimbangkan segala prinsip-prinsip yang matang, serta visi jangka panjang bagi Indonesia, dan bertujuan untuk meratakan pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan guna mewujudkan Indonesia Emas 2045 di mata dunia. Ibu kota Nusantara dirancang sebagai kota masa depan yang siap menyongsong era baru bagi generasi muda. Saat ini, di area kawasan inti sedang dalam proses penghijauan. Setiap sudut dipenuhi dengan pohon-pohon yang akan mengurangi polusi udara secara signifikan. Bahkan, ada rencana untuk membuat kota ini bebas kendaraan berbahan bakar fosil, di mana semua kendaraan nantinya akan menggunakan tenaga listrik. Dalam rencana induk IKN yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Indonesia memiliki target ambisius untuk masuk dalam jajaran 5 besar ekonomi dunia dengan pendapatan per kapita yang tinggi pada tahun 2045. Target ini didukung oleh 4 pilar utama visi Indonesia 2045, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini, terutama selama masa transisi kepemerintahan yang baru. Presiden terpilih
Prabowo Subianto, telah berjanji untuk melanjutkan pembangunan setelah Presiden Jokowi lengser. Ada berbagai tantangan yang dihadapi, terutama mengingat IKN masih dalam tahap pengembangan. Namun, antusiasme dan semangat gotong royong dari semua pihak yang terlibat membuat tantangan ini tampak bisa diatasi. Dengan segala persiapan yang matang dan visi, misi yang jelas, IKN Nusantara siap menjadi kota masa depan yang penuh inovasi. Adapun juga, Sumbu Kebangsaan saat ini menjadi destinasi favorit bagi fotografer, content creator maupun masyarakat yang berkunjung. Mengabadikan momen indah di sini, dengan latar belakang lanskap hijau dan arsitektur modern. Setiap sudut di Sumbu Kebangsaan bisa menjadi spot foto yang sempurna. Pengunjung juga dapat melakukan berbagai aktivitas, seperti jogging di pagi hari, piknik bersama keluarga, hingga hanya sekadar berjalan-jalan menikmati pemandangan yang menyejukkan mata. Area ini juga sering digunakan untuk berbagai acara seperti pameran seni, upacara nasional, dan kegiatan kebudayaan lainnya. Sumbu Kebangsaan telah dirancang sebagai sebuah ruang publik yang tak hanya indah, tetapi juga penuh makna. Area ini dipenuhi dengan pepohonan rindang, taman yang tertata rapi, serta jalan setapak yang mengajak pengunjung untuk berjalan-jalan menikmati keindahan alam sambil merenungkan nilai-nilai kebangsaan. Tidak hanya itu, Pusat Pelatihan Nasional atau National Training Center PSSI juga telah dibangun di Ibu Kota Nusantara. Fasilitas olahraga yang satu ini juga tengah menjadi sorotan, bukan hanya karena kemegahannya tetapi juga karena perannya sebagai pionir dalam pengembangan olahraga di IKN. Dengan suasana yang sejuk dan pemandangan asri, Training Center PSSI diharapkan dapat mencetak atlet-atlet sepak bola berprestasi. Ini merupakan bagian dari upaya besar untuk menjadikan sepak bola sebagai olahraga unggulan. Tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara maupun di seluruh dunia. Rumput Zosia Matrela digunakan di lapangan ini adalah pilihan tepat untuk iklim tropis Indonesia. Banyak stadion bertaraf internasional menggunakan jenis rumput ini. Perawatan rutin dilakukan untuk memastikan kondisi rumput selalu prima. Kalimantan yang selama ini dikenal dengan hutan tropisnya yang lebat, kini menjadi lokasi bagi salah satu proyek pembangunan kota terbesar dan paling ambisius di dunia. Dulu, kita hanya melihat pepohonan hijau yang hening. Sekarang, bayangkan, tempat ini berubah menjadi pusat pemerintahan yang modern dan pusat bisnis yang sibuk. Proses ini bukan hanya sekadar pembangunan, tetapi revolusi total bangsa Indonesia. Ibu kota baru ini dirancang untuk menonjolkan arsitektur yang mengesankan dan teknologi yang mutakhir. Gedung-gedung pencakar langit dengan desain inovatif, kawasan hijau yang luas, dan sistem transportasi yang efisien. Transformasi ibu kota negara di Kalimantan dari hutan tropis yang basah menjadi kota mewah yang futuristik adalah salah satu pencapaian besar. Dalam sejarah, pembangunan kota ini bukan hanya tentang membangun sebuah ibu kota baru, tetapi tentang mewujudkan visi besar untuk masa depan Indonesia.